menuntut ilmu syar'i lalu mendakwahkannya. Jadi menuntut ilmu syar'i, berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ini adalah merupakan sarana juga atau jalan bagi kita untuk menjadi sarana penghapusan dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Ini digambarkan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup banyak, dalam hadis yang beragam. Dalam hadis yang sahih secara umum Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, menempuh, melaksanakan, melakukan pendekatan, berusaha untuk menjalani jalan itu dalam rangka apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk menambah pemahaman agamanya, untuk membekali dirinya dengan ilmu syar'i, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Coba dibayangkan makna ini. Tariqan di sini disebut ilman, di sini man salaka tariqan. Jadi dimaksud tariqan ini adalah jalan yang bersifat umum. Jadi kalau di dalam kaidah bahasa Arab yang kita pelajari sama-sama, ketika sesuatu itu datang dalam bentuk nakirah, mufrad nakirah, itu bermakna umum. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Dan yang dimaksud tariqan di sini adalah bisa berbagai macam, ya, hadir di dalam ta'lim, hadir di dalam tarbiyah, majelis ilmu. Begitupun dengan cara seperti online, dengan cara virtual seperti ini melalui internet, melalui layanan internet online, itu juga insya Allah mudah-mudahan menjadi sarana untuk menuntut ilmu. Jadi kuota yang kita habiskan, jangan khawatir jemaah sekalian, itu menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, dan ini diriwayatkan dalam hadis yang lain, dalam misalnya dalam Sahih Sunan Abu Daud oleh Imam Tabrani juga dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang jaid, berbagai-bagai. Rasulullah SAW bersabda, itu ketika Sofwan bin Asal Al-Muradi, Sofwan bin Asal Al-Muradi pernah dia katakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa muttaqiun ala burdin lahu ahmar." Saya pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ketika itu beliau sedang tidur-tiduran, berbaring di atas pakaian atau jubahnya yang berwarna merah. Faqultu lahu, lalu aku mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ji'tu li'atlubal ilm." Ini ji'tu li'atlubal ilm. Sesungguhnya aku datang hanya untuk menuntut ilmu darimu ya Rasulullah, hanya untuk mendengarkan ilmu darimu. Apa kata Rasulullah SAW? "Marhaban bi talibil ilm." Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang. Aku ucapkan selamat datang kepada para penuntut ilmu. Selamat datang kepada para pencari ilmu. Wa inna talibal ilm. Sesungguhnya penuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, la tahuffahul malaika bi ajnihatiha. Para penuntut ilmu itu sesungguhnya akan dinaungi, dilindungi, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Jadi mereka ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Thumma yarkabu ba'duhum ba'da. Sampai-sampai malaikat ini karena banyak yang datang, mereka saling menaiki satu sama lain. Hatta yablughus sama'ad dunya. Sampai karena tingginya, karena banyaknya yang hadir, itu karena banyaknya yang saling mengendarai atau menunggangi satu sama lain, saling menaiki satu sama lain, itu hatta yablughus sama'ad dunya, sampai tingginya mencapai langit dunia, kata Rasulullah. Limahabbatihim lima yatlub. Karena kecintaan mereka, kecintaan para malaikat ini terhadap aktivitas menuntut ilmu dan ilmu yang mereka cari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim sedikit berbeda tapi maknanya sama. Rasulullah SAW mengatakan, "Innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna au ridwan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat akan melempangkan sayapnya, akan meletakkan sayapnya, menundukkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu karena menyukai apa yang mereka lakukan. Di dalam hadis yang panjang disebutkan, dalam hadis qudsi dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikah sayyahun." Nah, dalam riwayat yang lain, "Yatufuna fit turuq yaltamisuna ahlad dzikr." Sesungguhnya Allah itu memiliki satu jenis malaikat yang mereka ini menyusuri jalan-jalan, meretas jalan-jalan dalam rangka mencari ahli zikir, mencari majelis-majelis yang disebutnya, di dalamnya disebutkan firman Allah, disebutkan asma Allah, disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau.
kalau mereka sudah mendapatkan satu kaum, satu majelis di mana mereka berzikir kepada Allah, menyebutkan ilmu syar'i, tanadau, mereka saling memanggil. Jadi kalau yang duluan mendapati itu akan memanggil yang lain. Apa kata mereka? Halummu ila hajatikum. Ayo kemari, ini yang kalian cari, ini yang kalian butuhkan. Jadi karena memang tugasnya mereka ini adalah mencari majelis ilmu, ya. Jadi ketika yang pertama itu mendapati, mereka akan memanggil yang lain. Halummu ila hajatikum. Ayo, ini sama-sama kita lihat, ini yang kita butuhkan, ini yang kita cari dari tadi. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Lalu kata Rasulullah SAW, para malaikat ini pun yang bergerombol dalam jumlah yang hanya Allah yang tahu ini, akan menaungi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu sampai-sampai tingginya mencapai langit dunia, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Nah, lalu ketika mereka kembali, kata Rasulullah SAW, fayas'aluhum rabbuhum azza wa jal. Ketika mereka kembali ke sisi Allah, mereka ditanya sama Allah, wa huwa a'lamu minhum, dan Allah lebih tahu daripada mereka tentang kondisi hamba-hambanya. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku yang kau dapati itu? Qalu yaqulun, lalu malaikat itu mengatakan, ya Rabb, mereka mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka. Mereka itu senantiasa mensucikanmu ya Allah dengan bertasbih, membesarkanmu dan mengagungkanmu ya Allah dengan bertakbir, dan wa yahmadunaka, dan mereka senantiasa memujimu dengan bertahmid kepadamu. Wa dzakara annahum yas'alunahu wa yata'awwadzunahu wa yas'alunal jannah wa yata'awwadzuna minan nar. Lalu malaikat melaporkan bahwa mereka ini senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga dan memohon perlindungan dari adab neraka. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu ta'ala, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Lalu aku mempersaksikan kepada kalian, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Masyaallah, aku mempersaksikan kepada kalian bahwa inni qad ghafartu lakum. Sesungguhnya aku sudah mengampunkan mereka semua. Sesungguhnya aku sudah menghapuskan dosa-dosa mereka, kata Rasulullah sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu qala yaqulu malak minal malaika. Lalu salah satu di antara malaikat itu berkata kepada Allah, fihim fulan laisa minhum innama jaa li hajati. Ya Allah, fihim fulan laisa minhum. Ada satu orang di antara mereka itu yang bukan, orang ini bukan, sesungguhnya bukan bagian dari majelis itu. Innama jaa li hajah. Dia sekedar datang di situ mungkin karena punya kebutuhan, mungkin karena mau bicara sama ustadz, mungkin mau menyampaikan kiriman, atau mungkin sebagai seorang kurir, ya, orang kurir datang mau bawa barang, tapi karena dia lihat majelis ilmu, dia duduk menunggui sampai ustadz itu atau majelis itu berakhir, atau dia punya teman di situ punya hajat, dia tunggui temannya sampai selesai. Nah, ya kata malaikat, ada orang seperti itu. Ya, ada orang seperti itu yang tidak bukan bagian dari majelis itu, sesungguhnya dia sekedar datang karena ada keperluan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum au la yashqa ma'ahum jalisuhum. Apa kata Allah atau kata Rasulullah SAW? Mereka, ya, majelis ilmu itu, majelis zikir itu adalah majelis yang siapapun yang bersama mereka tidak akan celaka. Siapapun yang bersama mereka tidak akan celaka. Artinya apa? Ini adalah majelis yang siapapun bergabung ke situ, meski mungkin dengan niat yang berbeda atau keadaannya berbeda, mereka juga akan dapat anugerah dalam bentuk ampunan, kasih sayang dan kelembutan, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah sekalian, bagaimana bermajelis dalam ilmu, hadir dalam majelis zikir. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah. Qila fama riyadul jannah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah mengatakan, hilaqul dzikr. Itu adalah halaqah dzikir. Halaqah dzikir. Yang dimaksud dengan halaqah dzikir di sini bukan hanya terbatasi ketika seorang hanya berzikir, ya, dalam bentuk mengucapkan takbir, tasbih dan seterusnya, tapi para ulama kita juga mengatakan yang dimaksud di sini termasuk adalah ketika satu majelis itu dibahas adalah ilmu-ilmu syar'i. Ilmu yang terkait dengan tauhid, ibadah kepada Allah, fikih, termasuk sunnah Rasulullah SAW, tafsir Al-Quran, sirah nabawiyah dan seterusnya. Ini juga termasuk di dalam makna umum dari ahlu dzikir tersebut. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Ini adalah busyra, ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Siapapun yang punya andil, yang duduk untuk mencari ilmu,
menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka itu adalah merupakan salah satu sarana yang dengannya dosa-dosanya diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.